Assalamualaikum Mbak Ratna, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, Kemarin Mbak Ratna SMS nih WA katanya ada yang penting mau dibahas hari ini tentang masalah siswa magang ya. Iya, betul. Apa Iya yang nih, Bu. Saya kepikiran nih dari kemarin. Saya mau pengen cari solusi sebenarnya, Bu. Tentang kasus siswa kita yang sering tidak masuk magang itu, Bu. Jadi masalah pembelajaran kalau nggak bisa ikut magang kayak gitu, gimana itu tuh ya, Bu? Ya. solusi nih? Cari solusi tentang siswa yang tidak ikut magang. Oke, baik Iya. yang pertama kita mulai menentukan tujuannya Mbak. Iya. Iya nih, Bu. Tujuan Saya dari pengen cari. Mbak pada kali ini apa gitu? Saya pengen cari jalan Ibu biar kita bisa tetap nyambung dengan siswa kita yang nggak bisa ikut magang supaya mereka ini nggak ketinggalan informasi penting gitu ya Bu. Oh, sebenarnya tujuannya mencari cara untuk tetap tersambung dengan siswa yang tidak magang. Oh, begitu. Menurut Mbak, eh, pendapat Mbak tentang rencana pertemuan ini itu sendiri, sekarang kira-kira coba Mbak gali deh lebih dalam. Skala 1 hingga 10, kira-kira Mbak berada di posisi berapa untuk mencapai tujuan ini? Kalau dari salah 1 sampai 10 Bu, itu tuh mungkin ya sekitar 3 deh Bu. Rasanya susah sekali Bu menyampaikan informasi penting ke siswa Bu. Oke. Eh, Kira-kira ada kekuatan atau potensi yang kita manfaatkan dalam mencapai tujuan ini, misalkan Kalau menurut saya nih Bu, kalau menurut saya mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi Bu. Teknologi ini mungkin bisa untuk menyampaikan informasi seperti informasi secara online seperti itu Bu. cara online. Oh iya, bagus. Sebenarnya kalau secara online sih, kira-kira ada peluang atau kemungkinan yang Mbak lihat dalam situasi ini? Kalau menurut saya kita bisa pakai platform digital atau media sosial buat berkomunikasi dengan siswa kita Bu. Bagus. Solusi itu pasti ada kendala atau hambatan yang mungkin ditemui, yang bakal muncul begitu. Kira-kira menurut Mbak hambatan yang bikin muncul apa? Kalau hambatan tuh pasti kayaknya Bu. Siswa yang nggak magang nih mungkin nggak punya akses nih Bu untuk mengakses internet atau mungkin nggak bakal sering ngecek informasi-informasi seperti itu. Oke, Mbak punya solusi gitu? Solusi gimana rencana aksi Mbak untuk mencapai tujuan ini mungkin? Dari saya itu mungkin kita bisa pakai komunikasi alternatif Bu. Kalau secara online tidak bisa, mungkin bisa melalui SMS atau panggilan telepon biasa seperti itu Bu. Saya rasa ini solusinya ada prioritas mungkin Mbak ya. Kira-kira prioritas tertentu mungkin ada dalam rencana ini mungkin? Eh, Kita mungkin bisa bikin grup khusus kayaknya Bu, yang berisi informasi terkait magang dan mengirimkan informasi terkini. Bagus. Berarti prioritasnya adalah siswa yang nggak magang tetap mendapatkan informasi ya. Kira-kira Iya. berapa lama waktu yang Mbak butuhkan untuk menjalankan rencana ini?
Kalau dalam seminggu kayaknya Bu, dalam seminggu ini kita harus bisa nyusun rencana komunikasi Seminggu ini. ya. Solusi berjalan pasti ada pengukuran keberhasilan, Mbak. Kira-kira cara untuk mengukur keberhasilan dari rencana yang kita jalankan? Keberhasilan mungkin bisa dilihat dari seberapa banyak siswa mungkin Bu yang bisa terhubung dengan informasi magang ini. Hmm. Oke. Ya, pastinya setiap rencana pasti ada hambatan ya, Mbak ya. Ya. Kira-kira mengatasi gangguan atau hambatan yang muncul. Yang seperti saya katakan tadi itu Bu, kita bisa menyediakan alternatif komunikasi dan juga memberi tahu siswa yang tidak bisa magang mengenai hal ini. Oke, bagus sih Mbak, karena ternyata Mbak sudah punya rencana aksi yang cukup bagus, cukup matang. Kemudian kira-kira dari rencana ini komitmen apa yang Mbak punya? Kalau saya sih punya komitmen nih Bu, buat tetap berusaha nyambungin informasi ke siswa yang nggak magang. Oke, komitmen ini biasanya tidak kita sendiri yang menjalankan. Kira-kira ada yang membantu Mbak dalam proses komitmen ini mungkin? Oh pasti Bu, jadi nanti kita mungkin tim pengajar lain juga bisa turut membantu dalam komunikasi ini Bu. Assalamualaikum Bu Felda, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Oke, jadi maksud saya nelpon ini Bu, ingin membahas tentang tindakan bullying nih di kalangan siswa-siswi SMK. Jadi apa yang ingin Ibu capai sih dari perbincangan kita ini Bu? Sebenarnya ini Mbak, kendala kita ini kan menghadapi siswa jenjang menengah atas ya Mbak ya. Iya, Masih sering terjadi mungkin yang disebut bullying di sekolah ini nih. iya Jadi saya mau betul. cari solusi di sini karena saya lihat bullying ini bukan dalam bentuk fisik, karena dalam bentuk mungkin pengejekan lewat daring ya, sosial media. Saya mau cari cara untuk memberhentikan ini semua. Kira-kira bagaimana ya Mbak? Oke, saya paham nih Bu, apa yang dimaksud dengan Bu Felda. Makasih ya Bu, udah mau sharing. Jadi kita fokus nih, kita adalah untuk mencari cara untuk gimana caranya stop bullying di sekolah, terutama di kawasan SMK dan SMA ini ya Bu. Iya, Terutama kita kena SMK di tempat kita. enggak. Kita akan coba identifikasi situasinya dulu nih. Kalau dari skala 1 sampai 10, itu Ibu merasa sudah mencapai skala Kalau keberapa sih Bu posisi dalam tujuan ini? sekarang sih mungkin peningkatannya paling 2 poin, Mbak. Karena bullying ini kan masih banyak terjadi nih. Kan nggak tahu ngapain lagi nih. Ini ya maraknya sosial media mungkin. Oh, iya, iya, iya Bu. Menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu punya buat mengatasi masalah ini Bu? eh Sebenarnya sih hampir semua ya, hampir semua rekan guru ini peduli sebenarnya. Mau membantu masalah bullying itu sendiri. Terus ada juga teman-teman yang bersedia ikut serta eh, teman sharing di luar yang bukan satu sekolah yang ikut. Ada masukan-masukan begitu. Oke, bagus sekali berarti kalau seperti itu ya Bu. Berarti ada kemungkinan yang bisa Ibu lihat berarti ya Bu ya? Mungkin salah satunya bikin program kali ya, anti bullying itu sendiri. Kemudian diskusi-diskusi tentang bullying itu apa, kemudian dampak negatif yang timbul akibat bullying itu sendiri dari karakter siswanya mungkin. Oh iya iya iya. Lalu ada hambatannya tidak sih Bu atau gangguan apa yang mungkin muncul seperti itu Bu? Hambatan itu dibilang
Selalu ada sih Mbak, kadang masalahnya ada ketakutan kadang yang terjadi itu. Karena kita Iya. tidak tahu persis siswa yang menjadi korban. Jadi siswa itu jarang melapor korban bullying itu sendiri gitu. Kemudian ada guru yang tahu tapi tidak memberitahu yang ikut serta terlibat di dalam proses bullying itu sendiri. Oke, 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 oke. Berarti kita lanjut ke solusinya aja kayaknya ya Bu ya. Oh iya, boleh, boleh. Saya pikir ya itu tadi sosialisasi dengan dampak bullying itu sendiri. Bagus sekali itu sebenarnya. Awal yang bagus gitu. Jadi sudah ada rencana berarti gimana mau mencapai tujuan ini sih Bu? Ya itu tadi Mbak, saya ingin bikin program edukasi seperti anti bullying, kemudian mengajak guru dan teman-teman mungkin ikut serta eh, ujuk pendapat, kemudian bikin forum buat korban berani cerita tentang masalah yang dia hadapi. Ya, ya, ya. Ada prioritas tertentu dalam rencana ini nggak Bu? Prioritas nih ada yang pertama tuh harus mungkin lebih banyak kali ya, karena dibuat untuk mayoritas mereka terlibat gurunya, tidak hanya satu dua guru yang terlibat mungkin. Kemudian program edukasi dan forum khusus untuk korban, jadi siswa merasa dilindungi gitu. Mungkin itu. Jangka waktunya gimana itu Bu? Berharapnya sih dalam beberapa bulan kita udah mulai programnya. Udah mulai programnya dan mungkin beberapa bulan ke depan ya bulan pertama mungkin bulan kedua kita udah bisa melihat keberhasilan perubahan positifnya sih. Setuju saya Bu. Bagaimana cara Ibu mengukur keberhasilan dari rencana ini Bu? Mungkin kelihatan suksesnya, mungkin ada penurunan, insya Allah. Penurunan kasus bullying itu sendiri dan semakin banyaknya korban yang berani angkat bicara mungkin setelah dibuatkan forum mungkin. Wow, keren. Tapi pasti ada rintangannya dalam rencana ini kan Bu ya. Gimana cara Ibu menghadapinya Bu? Mungkin kita harus menyiapin rencana, dua versi rencana. Ada rencana B, kemudian rencana A mungkin. Kemudian tetap berkomunikasi dengan guru buat mengatasi masalah yang mungkin terjadi, yang mungkin muncul begitu paling. Baik itu sudah baik. Komisi gimana terhadap rencana ini Bu? Aku sih berkomitmen baik banget bisa laksanakan rencana ini. Semaksimal mungkin jika perlu. Jadi ada tingkat keberhasilan yang kita inginkan. Ada yang bisa bantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini nggak Bu?